Carilah teman di dalam perusahaan itu, bergeraklah Anda, datangilah mereka, namanya kita karyawan baru, tentu kita harus datang. Sahabat YouTube, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan saya, Walnek di WSJ Channel. Kali ini kita memasuki volume yang ke-38. Banyak orang ketika masuk perusahaan itu tidak tahan lama. Karena momen di awal dia berkenalan dan beradaptasi, dia tidak sukses, dia tidak berhasil. Karenanya, momen awal saat Anda pertama berjumpa dan beradaptasi dengan lingkungan perusahaan baru itu sangat krusial, sangatlah penting. Saya ingin memberikan 3 tips saja untuk bagaimana Anda bisa eksis dan survive beradaptasi di lingkungan baru. Tips yang pertama dari saya adalah Anda harus menyiapkan mental yang positif. Jangan kita cengeng, jangan kita sensitif terhadap kritik, jangan kita grogi, jangan kita takut. Bahwa mental kita siapkan, namanya saya sebagai karyawan baru, tentu akan ada perpeloncoan, tentu akan ada bercandaan-bercandaan, tentu akan ada tes-tesan dari karyawan lama, dari atasan, dari teman sejawat, atau dari orang-orang yang ada di perusahaan itu. Oleh karena itu dari rumah Anda sudah memasang sikap mental yang positif, semua itu akan saya hadapi. Semua itu akan saya lalui dan percayalah bahwa proses itu selalu ada dan proses itu akan menjadi kenangan yang baik bagi kita ketika kita sudah nanti lama di perusahaan itu. Jadi siapkan mental yang baik, siapkan mental yang positif, jangan terlalu sensitif, jangan terlalu penakut, jangan juga terlalu cengeng kita menghadapi keadaan itu. Anggap itu sebuah proses yang harus lalui dan biasa saja. Tips yang kedua dari saya, Anda harus menambah setiap hari sebanyak mungkin teman. Carilah teman di dalam perusahaan itu, bergeraklah Anda, datangilah mereka, namanya kita karyawan baru, tentu kita harus datang, kita harus berkenalan, bersilaturahmi, kenalkan nama Anda, kenalkan bagian Anda, dan Anda tanya mereka di mana, di bagian apa, dan siapa namanya. Setiap hari temukan teman baru. Dengan demikian, orang akan respect terhadap Anda. Orang menganggap bahwa Anda sebagai orang baru pandai menyesuaikan diri. Anda proaktif, Anda datang ke setiap bagian, ke setiap orang, menyapa. Hanya untuk sekedar memperkenalkan diri. Kalau dia ladenin dengan diskusi tentang pekerjaan yang agak lebih panjang, ya Anda juga ikut. Tetapi kalau tidak, nggak apa-apa. Hanya sekedar just say hello, kenalkan nama Anda dan sampaikan bahwa saya adalah karyawan baru di sini. Itu pun kalau atasan Anda atau teman satu departemen Anda tidak sempat membawa Anda, memperkenalkan Anda kepada mereka. Jadi Anda proaktif, datang sendiri, perkenalkan. Cari sebanyak mungkin teman baru. Sehingga 1 bulan nanti, katakanlah Anda sudah kenal dengan 100 orang yang ada di perusahaan itu. Nah, tips yang ketiga dari saya, rajin-rajinlah atau perbanyaklah kemampuan mendengar. Jangan cepat menyimpulkan, jangan cepat Anda mengatakan bahwa pendapat Anda, dulu saya di perusahaan yang lama begini. Tidak, untuk perusahaan baru, lingkungan baru yang dibutuhkan adalah kemampuan mendengar. Jadi dengarkan setiap orang, dengarkan setiap masukan orang, jangan Anda judge dulu, jangan Anda menyimpulkan dulu, dan jangan Anda terlalu banyak mengungkapkan pendapat terlebih dahulu. Nanti setelah katakan sebulan 2 bulan, baru Anda bisa menyimpulkan dan mengungkapkan pendapat mana yang kira-kira sudah bagus, mana yang harus Anda perbaiki, dan mana yang kira-kira harus kita hindari. Karenanya kemampuan mendengar itu sangat penting. Kesabaran Anda untuk mendengar, menggali semuanya, mempelajari semuanya, itu sangat penting. Itu saja tips dari saya. Jadi 3 hal. Yang pertama, jangan lupa siapkan mental yang baik, yang positif untuk menghadapi segala macam situasi perpeloncoan itu. Yang kedua, jangan lupa mencari teman lebih banyak, bersilaturahmi, memperkenalkan diri, proaktif mendatangi mereka-mereka yang sudah lama di perusahaan itu. Dan yang ketiga, asah kemampuan mendengar Anda sehingga Anda tidak gegabah memutuskan, sehingga Anda tidak perlu menyampaikan bahwa dulu saya lebih bagus di semua lingkungan sana, sekarang seperti ini di sini. Tidak perlu di awal Anda menyimpulkan seperti itu. Dengarkan, perhatikan, amati, baru kemudian Anda bisa memperbaiki dan mengembangkan apa yang akan Anda lakukan di sana.
Mudah-mudahan dapat membantu menyelesaikan persoalan Anda. Jangan lupa subscribe, like, dan share WSJ channel ini, karena dengan sendirinya Anda telah membantu bagi pembangunan sekolah gratis bagi kalangan tak punya. Di balik kesulitan pasti ada kemudahan, di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Salam.